Oke, kita lanjut membahas ya soal evaluasi kompetensi kemampuan. Ya, dimulai dari soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 adalah cos 78 derajat dikurang sin 78 derajat dikali kotangen 39 derajat. Oke ya. Nah, ini sepertinya idenya untuk mengerjakan ini kotangen 39 derajat ini kita ubah ke dalam bentuk sin dan cos ya. Maka akan kita dapatkan cos 78 derajat dikurang sin 78 derajat dikali kotangen. Ya, kotangen itu adalah cos per sin. Jadi cos 39 derajat per sin 39 derajat. Ya, langkah selanjutnya nih biar bisa dikurang maka kita samakan penyebut. Ya, jadikan penyebutnya sin 39 derajat, maka ini menjadi cos 78 derajat dikali sin 39 derajat. Ya, dikurang sin 78 derajat dikali cos 39 derajat. Nah, kalau kita perhatikan bagian yang pembilang ini adalah cos A sin B dikurang sin A cos B. Ya, tidak lain adalah rumus dari sin ya. Sin A min B. Ya. Berarti ini A-nya adalah 39 ya, B-nya 78. Ya, karena kan harusnya sin A cos B dikurang cos A sin B ya. Atau boleh juga kita keluarkan dulu minusnya. Ya, minusnya kita keluarkan maka munculnya di sini bentuknya menjadi sin 78 derajat kali cos 39 dikurang ya cos 78 derajat dikali sin 39 derajat ya dibagi dengan ya, sin 39 derajat. Nah, jadilah sin A cos B dikurang cos A sin B. Ya, ini adalah rumus dari sin A dikurang B, A-nya 78, ya, B-nya adalah 39 derajat. Gitu ya. Oke, dibagi dia dengan sin 39 derajat. Oke, ini jadi sin 39 dibagi sin 39. Ya, 78 kurang 39 kan 39. Ya, sin 39 bagi sin 39 adalah 1 ya. Maka jawabannya adalah 1 ya untuk soal nomor 1. Kita pilih opsinya yang D. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya tan 85 derajat dikurang tan 30 derajat dibagi dengan sin ya 55 derajat. Oke ya. Nah, tan dikurang tan. Nah, ini kita nyatakan dia dalam bentuk ya tan dikurang tan ya. Tan dikurang tan boleh juga dibikin sin per cos ya, boleh juga nih kita rubah ke dalam bentuk selisih dua sudut untuk tan ya. Jadi tan A dikurang B, ini kan rumusnya adalah tan A min tan B dibagi 1 plus ya tan A kali tan B. Nah, nanti kita ambil tan A dikurang tan B-nya ya. Nah, boleh juga seperti ini ya. Tapi boleh juga ya kita jadikan sin dan cos untuk tan-nya. Ya, oke, coba kita jadikan sin dan cos. Ini jadi sin 85 derajat dibagi dengan cos 85 derajat dikurang sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat ya. Dibagi semuanya dengan sin 55 derajat. Oke, ini bisa kita kurang ya, dengan cara kita samakan penyebut, maka dia menjadi sin ya, 85 derajat kali cos 30 ya, kita kali silang gitu ya. Nah, dikurang cos 85 derajat dikali sin 30 derajat. Ya, dibagi semuanya ini dengan cos 85 dikali cos 30 kali cos 30 derajat dibagi lagi dia dengan sin 55 berarti dikali dengan sin 55 ya gitu ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan bagian pembilang ini ya, bentuknya mirip dengan ya, sin A cos B dikurang cos A sin B ya, maka dapatlah bentuk sin A dikurang B, A nya 85 derajat ya, B nya adalah 30 derajat dibagi dengan cos 85 derajat, kemudian cos 30 adalah setengah akar 2
setengah akar 3 dikali sin 55. Ya, kali sin 55. Oke, 85 kurang 30 adalah 55. Nah, ketemu di sin 55 dibagi dengan sin 55. Maka kita bisa coret ya, sin 55. Maka hasilnya bagian pembilangnya 1, penyebutnya menjadi dibagi cos 85 derajat ya dikali setengah akar 3 atau akar 3. Nah, di sini 2 ya, 2 per akar 3 jadinya. Oke, nah kemudian kita perhatikan 1 per cos 85. Ya, ini setara dengan sekan 85. Sekan 85 derajat. Oke, 2 per akar 3 setara dengan 2 per 3 akar 3. Jadi dirasionalkan penyebutnya. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2 per 3 akar 3 sekan 85 derajat. Oke, kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 2 ini. Oke, lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 3 dan 4 dan seterusnya ya. Oke, nomor 3 kita diberikan informasi sin dari X plus 30 derajat ini sama dengan sin X. Nah, berapa nilai tan X pertanyaan gitu. Oke, sin X tambah 30 ini kalau kita uraikan dia menjadi sin X kali cos 30 derajat ditambah cos X kali sin 30 derajat. Nah, ini sama dengan sin X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang bisa dihitung kita hitung. Nah, di sini kan cos 30 derajat bisa diganti dengan setengah akar 3. Kemudian sin 30, ya ini kita bisa ganti dengan nilai setengah. Sama dengan sin X. Nah, seperti ini. Oke, nah kita kumpulkan sini di ruas kiri katakanlah ya, maka dapatlah setengah akar 3 sin X ya dikurang sin X. Nah, ini sama dengan ya, min setengah. Ini setengah cos X. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita keluarkan sin X-nya. Atau boleh juga kita keluarkan setengah sin X. Ya. Kalau kita keluarkan setengah sin X, maka ini menjadi akar 3 sin X. Akar 3 saja. Nah, jadi akar 3. Nah, dikurang nih dikeluarkan setengah sin X, maka menjadi 2. Ya, karena kalau kita kali kan 2-nya habis dengan setengah. Ya. Oke, sama dengan min setengah cos X. Oke, ruas kiri dan kanan kita perhatikan ada setengahnya. Ya, setengahnya kita bisa hilangkan. Maka kita peroleh ya. Ini dibagi dengan cos kedua ruas, maka dapatlah sin X per cos X ya sama dengan min 1 per akar 3 min 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, kenapa kita bikin jadi sin per cos? Karena pertanyaannya tan X. Ya. Jadi ini kalau kita kali silang, balik lagi seperti semula. Oke ya, jadi dapatlah ruas kiri tan X sin per cos. Nah, ruas kanannya tinggal kita kali sekawan ya. Di min 1 per akar 3 min 2 kita kali akar 3 plus 2 per akar 3 plus 2. Ya, maka kita dapati tan X sama dengan akar 3 kurang 2 kali akar 3 plus 2 menjadi 3 dikurang 4 ya atau min 1. Di atas ada min 1 gitu ya. Ini akar 3 plus 2. Maka min 1-nya bisa kita coret. Ya, sehingga kita perolehlah nilai tan X-nya adalah akar 3 tambah 2 atau 2 tambah akar 3 juga boleh ya. Maka untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 2 tambah akar 3 ya, yang A. Nah, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke ya, nomor 4 pertanyaannya cos 67 derajat dikali sin 68 derajat ditambah cos 23 derajat dikali sin 22 derajat. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini sudutnya nggak sama. 67 dengan 23, 68 dengan 22 nggak sama ya. Nah, kan harusnya bentuknya cos A sin B ya, cos A sin B
sin B cos A gitu ya, atau sin A cos B tambah cos A sin B gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan sudutnya nggak sama. Nah, biar sudutnya sama, kita ingat kembali yang namanya bentuk sin ya. Jadi kalau seandainya kita punya sin ya 90 kurang A, nah ini sama dengan cos A. Demikian pula kalau kita punya cos 90 kurang A, maka ini menjadi sin A. Nah, seperti ini. Nanti kita gunakan rumus ini. Oke ya. Nah, coba kita perhatikan di sini cos 67 ya. Jadi cos 67 ini dia setara dengan cos 90 derajat dikurang dengan 23. Ya, 90 kurang 23 kan 67. Nah, jadi cos 90 min A. Ya, maka dia menjadi sin A, A-nya 23. Gitu ya. Nah, maka cos 67 sama dengan sin 23. Makanya bisa diganti nanti dengan sin 23. Kemudian dengan cara yang sama, sin 68 derajat, ya, sin 68 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 22 derajat. Ya, 90 kurang 22 kan 68. Ya. Nah, sin 90 kurang A menjadi cos A. Ya. Maka menjadi cos A, A-nya 22 derajat. Nah, seperti ini ya. Nanti ini kita ganti juga. Oke, maka kita peroleh bentuk ini ya menjadi cos 67 sama dengan sin. Ya, sin 23 derajat. Cos 68 adalah sin 68 adalah cos 22. Ditambah cos 23 derajat dikali sin 22 derajat. Nah, ini tidak lain dan kita bukan adalah rumus penjumlahan dari sin ya, penjumlahan dua sudut dari sin. Dengan sudutnya ada 23 dan 22 ya, karena bentuknya sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, sin 23 tambah 22 sama dengan sin 45 derajat. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi nomor 4 kita pilih opsinya yang B ya. Oke, good ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5 dan 6. Ya, pembahasan nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5 kita punya 2 cos ya, X tambah 45 derajat dikurang cos ya, X minus 45 derajat. Nah, ini sama dengan 0. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai kotangen X? Oke, kita bisa uraikan nilai dari cos X tambah 45 dan cos X min 45. Ya, ini jadi 2 dikali cos X tambah 45 adalah cos X kali cos 45 derajat dikurang sin X dikali sin 45 derajat. Nah, seperti ini. Dikurang cos X min 45. Jadi cos X kali cos 45 derajat ditambah sin X dikali sin 45 derajat. Nah, seperti ini sama dengan 0. Oke, ini berarti kita bisa uraikan menjadi 2 dikali cos X kali cos 45 setengah akar 2 dikurang 2 kali sin X dikali sin 45 setengah akar 2. Dikurang cos X dikali cos 45 setengah akar 2 dikurang juga sin X dikali sin 45 setengah akar 2. Oke ya, untuk bagian yang kiri ini 2-nya bisa hilang ya, coret 2 dikali setengah ya. Nah, maka kita dapati di sini akar 2 cos X dikurang akar 2 sin X dikurang setengah akar 2 cos X dikurang setengah akar 2 sin X. Nah, sama dengan 0. Oke ya, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kumpulkan cos X di ruas kiri ya. Cos X-nya yang mana? Nih, cos X-nya adalah ini. Atau kita jumlah dulu ya, cos X-nya. Akar 2 dikurang setengah akar 2. Ya, jawabannya ada setengah akar 2 dari cos X.
Untuk sin X min akar 2 dikurang setengah akar 2 jadi min 3/2 akar 2 ya, dari sin X sama dengan 0. Maka kita peroleh setengah akar 2 cos X sama dengan 3/2 akar 2 sin X. Oke, ada yang bisa kita hilangkan di sini, per 2 dengan per 2, akar 2 juga dengan akar 2. Maka kita dapati cos X sama dengan 3 sin X. Ya, sin X dibagi sin X 2 ruas, maka cos dibagi sin adalah cot. Nah, ruas kanan dibagi sin X menjadi 3. Ya, maka dapatlah kotangan X sama dengan 3. Ya, untuk soal nomor 5. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tan A-nya 3/4. Ya, kita minta bantuan segitiga siku-siku. Ya, dengan sudut A. Ya, depan 3. Ya, sampingnya 4. Maka miringnya 5. Kemudian tan B adalah 1/7. Ya, tan B-nya 1/7. Maka segitiga siku-siku sudutnya B, depan 1, ya, sampingnya 7. Maka miringnya adalah akar 49 tambah 1 akar 50 atau 5 akar 2. Nah, seperti ini. Jika A dan B lancip, berarti A dan B ini di kuadran pertama. Pertanyaannya adalah cos A plus B. Nah, cos A tambah B rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Oke ya, nah, cos A dikali cos B. Cos A berarti samping miring, samping 4 miringnya 5. Cos B samping miring berarti 7/5 akar 2. Dikurang sin A dari sudut A, ini segitiga sudutnya A, depan miring berarti 3/5. Sin B-nya adalah depan 1, miringnya 5 akar 2. Maka kita peroleh ini jadi, nah penyebutnya pasti sama ya. Jadi 28/25 akar 2 dikurang 3/25 akar 2. Sama dengan, jadi 25/25 akar 2. Nah, 25-nya coret. Oke, maka dapatlah hasilnya 1/akar 2 atau setengah akar 2. Ya, maka kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 6. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 5 dan 6. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Ya. Oke ya, soal nomor 7. Kita diberikan P tambah Q sama dengan sin X. Ya, kemudian kita diberikan juga akar 2PQ ini sama dengan cos X. Pertanyaannya berapa nilai P kuadrat tambah Q kuadrat? Oke, agar mendapatkan P kuadrat tambah Q kuadrat, maka ya, bentuk yang pertama ini kita kuadratkan. Jadi P tambah Q kita kuadratkan sama dengan sin X juga kita kuadratkan. Maka ini kalau kita uraikan jadi P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan sin kuadrat. Nah, di sini muncullah 2PQ. Nah, kita punya 2PQ sama dengan cos X. Kalau seandainya kedua kita kuadratkan, dapatlah 2PQ-nya sama dengan cos kuadrat X. Nah, kita ganti 2PQ ini dengan cos kuadrat X. Jadi dapatlah P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah 2PQ, ya, cos kuadrat X. Sama dengan sin kuadrat X. Maka kita peroleh P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat kurang cos kuadrat adalah ya minus dari cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ya, nah, sin kuadrat kurang cos kuadrat, kita pengennya cos kuadrat kurang sin kuadrat. Jadi ini kita keluarkan, dapatlah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Nah, cos kuadrat dikurang sin kuadrat tidak lain adalah rumus sudut rangkap untuk cos, ya, cos 2x. Maka jawabannya adalah min cos 2x untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ya, kita diberikan sin 2x sama dengan P, ya, soal nomor 8. Pertanyaannya berapa nilai sin x tambah cos x?
Ya, sin X tambah cos X. Oke, kita tahu bahwa sin 2X ini adalah 2 sin X ya, cos X. Ya, 2 sin X cos X sama dengan P. Oke ya, nah, apabila kedua ruas kita tambah 1, ya, kedua ruas kita tambah 1, maka akan kita peroleh 1 tambah 2 sin X cos X sama dengan 1 plus P. Nah, kemudian 1 ini bisa kita rubah menjadi jumlah kuadrat dari sin dan cos ya. Sudut identitas trigonometri, sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama hasilnya 1 gitu ya. Tambah 2 sin X cos X. Oke ya. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat tambah 2 sin X cos X ini bisa kita tuliskan jadi sin kuadrat X tambah 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Nah, ini adalah hasil dari uraian sin X ditambah cos X pangkat 2. Ya, sama dengan 1 plus P. Maka kita peroleh nilai sin X tambah cos X sama dengan, ya aslinya sama dengan plus minus ya, plus minus akar 1 plus P. Nah, seperti ini. Namun di sini tidak ada minus ya, maka kita ambil yang plus. Ya, akar dari 1 plus P. Maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Nomor 9 ini ada diberikan segitiga ya, segitiga ABC A B C dan ada juga segitiga ABD ya. Oke, sudutnya kalau ABC adalah di sini untuk ABC sudutnya adalah beta, kemudian untuk sudut ABD adalah alfa. Siku-sikunya di A. Oke ya, pertanyaannya adalah apabila panjang sisi ABP maka panjang CD ya, panjang CD ini yang ditanya. Oke ya, panjang CD. Ya, panjang CD kalau kita perhatikan sama dengan panjang AC dikurang panjang AD ya. AC dikurang AD. Nah, untuk AC ini karena kita diberikan informasinya adalah sudut sisi P ya, sisi samping ya, dengan sudut beta, maka agar mendapatkan AC sisi depan samping adalah tan ya. Maka kita ambil AC ini adalah kita tulis dulu deh ya. Jadi tan beta sama dengan AC dibagi dengan AB, AB-nya P. Maka dapatlah AC sama dengan P dikali tan beta. Ya, jadi AC sama dengan P dikali tan beta. Oke, untuk AD maka kita lihat segitiga yang kecil ini ABD ya. Nah, kita gunakan tan juga tapi sudutnya alfa. Nah, oke, depannya adalah AD, sampingnya adalah AB, ya, ini gunanya P. Ya. Maka dapatlah panjang sisi AD sama dengan P dikali tan alfa. Ya. Maka AD bisa diganti dengan P dikali tan alfa. Oke, sama-sama ada P di sini. P-nya kita bisa keluarkan, maka tersisa tan beta dikurang tan alfa. Oke, tan beta ini adalah sin beta dibagi dengan cos beta. Dikurang tan alfa adalah sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, seperti ini. Kemudian kita samakan penyebut ya dikali silang. Nah, kita akan peroleh sin beta cos alfa. Sin beta dikali cos alfa dikurang cos beta dikali sin alfa. Ya, dibagi semuanya ini dengan cos alfa kali cos beta. Oke. Nah, sin beta cos alfa dikurang cos beta sin alfa tidak lain adalah rumus selisih dua sudut dari sin. Ya, sin beta dikurang alfa
gitu ya, dibagi dia dengan cos alfa cos beta. Nah, ini hasil dari panjang CD ya. Jadi P dikali sin beta dikurang alfa dibagi cos alfa sin beta, cos alfa cos beta. Jadi opsinya adalah yang A ya untuk soal nomor 9. Oke, soal nomor 10, soal terakhir untuk Eka ya. Pertanyaannya cos pangkat 4 dari 50 derajat dikurang cos pangkat 4 dari 40 derajat sudutnya. Oke. Nah, kita akan ganti nih ya, cos 40 derajat ya senilai dengan sin. Ya. Kita tahu bahwa saya tulis di sini saja bahwa cos 40 derajat ya ini sama dengan cos 90 dikurang 50 derajat. Ya, cos 90 min alfa kan jadi sin alfa, makanya jadi sin 50 derajat. Jadi cos 40 setara atau senilai dengan sin 50. Oke ya, jadi ini soalnya menjadi cos pangkat 4 50 derajat dikurang sin pangkat 4 sudutnya 50 derajat. Oke ya. Pangkat 4 dikurang pangkat 4 bisa difaktor menjadi cos pangkat 2 50 derajat dikurang sin pangkat 2 50 derajat dikali cos kuadrat 50 tambah sin kuadrat 50. Nah, seperti ini. Oke ya, yang pertama cos dikurang cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah rumus sudut rangkap untuk cos ya. Jadi cos 2 kali alfa, alfanya 50 derajat. Ya, dikali cos kuadrat tambah sin kuadrat. Nah, kalau ini penjumlahan kuadrat dari sin dan cos adalah identitas trigonometri, nilainya 1 gitu ya. Nah, maka ini senilai dengan cos 2 kali 50 atau cos 100. Oke ya, cos 100 derajat belum ada di opsi, oke ya. Nah, cos 100 derajat ini senilai dengan kita berubah bentuknya menjadi cos 90 derajat tambah 10. Ya, oke. Cos 90 derajat tambah 10 menjadi sin 10 derajat. Tapi karena 90 tambah 10 ini kuadran 2, cos kuadran 2 negatif, maka hasilnya harus negatif ya. Jadi min sin 10 derajat. Maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah min sin 10 derajat atau opsi yang A yang kita pilih.